Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ingin melanjutkan materi presentasi kelompok 7. Aliran Stoa. Aliran Stoa didirikan di Athena oleh Zeno dari Kition. Ia dilahirkan di Kition pada tahun 340 sebelum Masehi dan meninggal di Athena pada tahun 264 sebelum Masehi. Ia mencapai umur 76 tahun. Mula-mulanya, ia adalah seorang saudagar yang sering berlayar. Pada suatu hari, kapalnya pecah di tengah laut. Jiwanya tertolong, tetapi hartanya habis sama sekali. Oleh karena itu, ia berhenti berniaga dan pergi belajar filsafat. Zeno berturut-turut mendapat pelajaran filsafat di Kinia dan Megaria, dan akhirnya dia belajar pada akademi di bawah pimpinan Xenocrates, murid Plato yang terkenal. Setelah keluar dari akademi, ia mendirikan sekolah sendiri yang bertempat pada suatu ruang yang penuh ukiran. Ruangan dalam bahasa Greek ialah bahasa Stoa, dan kata Stoa itu dipakainya sebagai nama sekolahnya. Sikap hidup Zeno banyak menyerupai hidup Socrates yang masih tergambar dalam ingatan penduduk Athena. Oleh sebab itu, ia sangat dihormati. Seperti kaum Epikuros, kaum Stoa membagi filsafat dalam tiga bagian, yaitu logika, fisika, dan etika. Logika dan fisika umumnya dipergunakan sebagai dasar etika. Maksud etikanya ialah memberi petunjuk tentang tujuan yang terutama dari segala filsafat, ialah menyempurnakan moral manusia. Di antara para pengikut aliran Stoa adalah Marcus, Epictetus, dan lain-lain. Dan yang selanjutnya ialah pikiran-pikiran Stoa. Pikiran-pikiran Stoa yaitu ada 3 yang tadi. Itu yang pertama logika. Logika menurut kaum Stoa bertujuan memperoleh kriterium tentang kebenaran. Mereka mempergunakan juga teori reproduksi dan dari Demokritos. Apa yang dipikirkan tak lain dari yang telah diketahui dengan pemandangan. Menurut kaum Stoa, ucapan Aristoteles adalah suatu dalil yang belum dinyatakan kebenarannya. Apabila pemandangan itu tepat, yaitu memaksa kita membenarkannya. Pemandangan yang benar ialah suatu pemandangan yang menggambarkan barang yang dipandang dengan terang dan tajam, sehingga orang yang memandang itu terpaksa membenarkan dan menerima isinya. Menurut Hatta, pendapat kaum Stoa tersebut secara filosofis disebut dengan nominalisme sebagai lawan dari realisme. Dengan pendapat ini, kaum Stoa memberi motivasi terbentuknya ajaran filsafat sensualisme yang besar pengaruhnya kemudian alam filsafat pada abad ke-17 dan ke-18. Yang kedua pemikiran kaum Stoa yaitu fisika. Fisika, kaum Stoa tidak saja memberi pelajaran tentang alam, tetapi meliputi teologi. Meskipun tampak paradoks, jika diperhatikan dengan seksama, hal tersebut tidak mengherankan, karena Zeno yang membangun mazhab Stoa menyamakan Tuhan dengan dasar pembangunan. Dasar pembangunan adalah api yang membangun sebagai suatu bagian dari alam. Menurut mereka, alam mempunyai 2 dasar, yaitu yang bekerja dan yang dikerjakan. Yang bekerja ialah Tuhan,
dan yang dikerjakan ialah materi. Yang bekerja dan kedua-keduanya bertubuh. Perbedaannya hanya bahwa yang bekerja terdiri dari benda yang lebih halus dari yang dikerjakan. Benda yang lebih kasar tidak bergerak dan tidak berbentuk. Prinsip yang bergerak dan membentuk di dalam alam seluruhnya ialah Tuhan. Benda yang halus sama sekali. Benda yang halus sekali. Alam ini terbatas dan bulat. Keseluruhannya merupakan suatu kesatuan yang penuh dengan macam-macam benda. Benda-benda itu satu sama lain tidak ada yang sama. Alam ini indah, sempurna dan tepat tujuannya karena ada Tuhan yang membangunnya. Tuhan pencipta adalah pencipta keindahan sendirinya. Tujuan tepat sendirinya itu kesempurnaan inilah dan kehalusannya. Dan inilah yang dituju oleh segala benda yang lebih kasar. Menurut kaum Stoa, alam semesta ini ditentukan oleh suatu kuasa yang disebut logos atau pikiran semesta. Oleh sebab itu, semua kejadian tunduk pada hukum alam yang berjalan. Manusia tidak dapat mengelak. Manusia itu jiwa atau rasio. Rasionya itu mengenali hukum alam. Bisa mengenali hukum alam. Manusia akan hidup bijaksana dan bahagia bila ia bertindak sesuai dengan rasionya. Dan terakhir ialah etika. Nah, ini yang paling penting. Etika menurut kaum Stoa adalah mencari dasar-dasar umum untuk bertindak dan hidup yang tepat. Kemudian melaksanakan dasar-dasar itu dalam penghidupan. Pelaksanaan yang tepat dari dasar-dasar itu merupakan jalan untuk mengatasi segala kesulitan dan memperoleh kesenangan dalam kehidupan ini. Mazhab Stoa berpendapat bahwa tujuan hidup yang tertinggi ialah memperoleh harta yang terbesar nilainya, yaitu kesenangan hidup. Kemerdekaan moral seseorang adalah dasar segala etika pada kaum Stoa. Manusia yang hidup menurut kesadaran yang tepat, menurut alamnya, akan sehat hidupnya. Manusia yang hidupnya menyimpang dari yang semestinya itu, akan sakit. Berbuat jahat dan berbuat salah dapat dipandang sebagai penyakit. Sebagai penyeleweng dari norma alam, manusia dihinggapi penyakit apabila ia cenderung pada harta kekayaannya, kehormatannya, dan tanda-tanda kebesaran diri yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya. Terima kasih.